Platinum Winner Sharing, the best contact center Indonesia 2023. Ke Mas Reja ya gitu kan, Mas Reja sendiri gitu sebagai orang yang menerima laporan secara langsung gitu sama nasabah-nasabah, tentunya psikologis nasabah pada saat menghubungi call center tentunya dalam kondisi mungkin ada juga yang tidak tenang gitu. Mas, ini saya ada masalah gitu di mobile banking saya, rekening saya hilang apa segala macam gitu. Kalau dari Mas Reja sendiri gitu, menangani nasabah-nasabah seperti itu, eh, seperti apa sih Mas? Baik, terima kasih. Benar sih, Mbak Alia, untuk saat ini emang banyak banget nasabah itu yang suka menghubungi kita, layanan call center Bank DKI 24 jam, itu biasanya dengan berbagai narasi nih. Kalau udah tahu nih dikasih penipuan, biasanya mereka suka panik dulu gitu. Padahal kita dari layanan call center Bank DKI akan menerima segala informasi yang diberikan nasabah dan tentunya akan memberikan solusi terkait langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan biasanya nasabah itu seringkali kayak gini misalnya, eh, kita baru greeting, tapi mereka sudah, Mas ini gimana, Mas ini gimana, ini tadi saya sudah ini, gitu. Bahkan kita tuh hanya mendengar omongan mereka yang menurut saya itu sangat panik sekali. Dan biasanya dengan tindakan yang harus dilakukan sebagai agent inbound di PT Bank DKI sendiri harus memberikan yang namanya empati, kemudian ketenangan. Dengan empati yang kita berikan, tentunya nasabah akan merasa, ih, si agent inbound ini ingin membantu kita nih gitu. Padahal sebenarnya kalau kita ingin tarik garisnya, kesalahan yang dilakukan adalah atas sadar diri dari nasabah tersebut. Karena kurangnya kepedulian terhadap data pribadi, kemudian karena kurangnya edukasi terkait informasi penting indikasi penipuan. Namun, hal yang harus dilakukan sebagai agent inbound tentunya memberikan empati, kemudian tenang sih. Karena dengan ketenangan, kita akan dapat membantu nasabah dalam tindakan apapun, dalam keluhan apapun, seperti itu. Dan strategi yang biasanya saya lakukan itu untuk menangani nasabah yang biasanya terindikasi penipuan, saya melakukan yang namanya ketat, tepat, dan juga cepat. Karena dengan ketat, kita akan melakukan yang namanya verifikasi secara ketat agar data-data nasabah itu tidak akan terbongkar atau tidak dapat diteruskan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan ketika kita ingin melanjutkan pun, kita harus benar-benar menyesuaikan apa yang diinformasikan nasabah ketika melakukan verifikasi dengan data yang tersedia oleh kita di sistem Bank DKI. Kemudian ada tepat. Tindakan apa yang harus dilakukan secara tepat kepada nasabah? Misalnya, nasabah menginformasikan saat ini terkait indikasi penipuan. Kita tentunya harus melakukan indikasi ataupun gali data terlebih dahulu. Karena ada banyak nasabah yang eh, mungkin karena mungkin ada tetangganya atau case yang lain misalnya anaknya atau saudaranya, biasanya mereka langsung mengindikasi, Mas ini saya penipuan nih gitu. Tapi pada saat saya melakukan pengecekan mutasinya, bahwa terkait transaksi tersebut ternyata emang dilakukan oleh anaknya dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan penanganan secara tepat kepada nasabah. Karena tidak semua hal-hal yang disampaikan nasabah tersebut itu harus kita lakukan melakukan yang namanya itu tadi, kalau call center Bank DKI kan melakukan pemblokiran kartu ATM dan aplikasi Jepang Mobile untuk menyelamatkan nasabah dari indikasi penipuan. Namun ada beberapa narasi yang disampaikan oleh nasabah, jika kita tidak melakukan tindakan yang tepat, nanti takutnya akan salah eh, salah ditangani, salah dalam solusi, dan hal yang harus dilakukan terakhir yaitu adalah cepat. Jika kita sudah tahu indikasi penipuan, kita sudah melakukan verifikasi secara ketat, kita sudah memberikan tindakan yang tepat kepada nasabah untuk dilakukan pemblokiran dan kartu ATM-nya, indikasi ataupun identifikasi dari kita juga sudah tepat, sudah melakukan gali data, dan sudah mendapatkan informasi yang diberikan nasabah, tentunya tindakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang agent itu harus cepat. Karena sesuai dengan case yang saya bawa waktu di Indonesia, lomba di TBCCI kemarin, tindakan yang harus saya lakukan adalah cepat, yaitu melakukan percepatan terhadap pelayanan yang diberikan agar dapat menyelamatkan nasabah dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita harus berlomba. Kalau mereka bisa melakukan penipuan, bisa mengelabui nasabah kita, tentunya kita agent info juga bisa sebagai tameng dari nasabah untuk menyelamatkan nasabah dengan melakukan pemblokiran kartu ATM dan Jekon Mobile-nya secara cepat dan tepat. Seperti itu Mbak Alia dan Mbak Anissa.